Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Pertemuan kali ini pada materi pembelajaran 3 masih mengenai tour itinerary. Kali ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana praktik penyelesaian pembuatan tour itinerary. Pada video tayangan kali ini, Bapak akan memberikan contoh penyelesaian tour itinerary. Dalam penyelesaian tour itinerary, tentunya kita harus memperhatikan langkah-langkah pekerjaan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus membuat rute perjalanan. Supaya tahu nanti pada saat kita ingin menyelesaikan tour itinerary, maka pedoman kita adalah rute perjalanan yang sudah kita tetapkan. Nah, dalam proses membuat rute perjalanan tentunya kita harus memperhatikan objek wisata atau atraksi wisata mana saja yang kita pilih pada acara perjalanan atau tour itinerary pada hari tertentu. Yang kedua adalah setelah kita membuat rute perjalanan, kita membuat distribusi waktu atau distribution of times. Acuannya adalah seperti pada video pembelajaran 2 yang sudah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwa dalam pembuatan distribution of time, kita mengacu pada rute perjalanan, terutama pada jarak yang kita tetapkan dalam rute perjalanan itu dari hasil pencarian jarak di peta, atau mungkin sekarang ini di Google Maps, untuk menghitung waktu tempuh. Jadi di distribution of time ini salah satu yang nanti akan kita hitung dengan menggunakan rumus tentunya adalah menentukan waktu tempuh dari satu objek ke objek wisata yang lain. Kemudian pendistribusian waktu untuk tour dan untuk kegiatan-kegiatan lain. Langkah ketiga adalah membuat deskripsi dari tour itinerary itu. Dari rute perjalanan sudah dibuat, diatur dalam distribution of time, kemudian menjabarkan penjelasan-penjelasan mengenai acara-acara apa saja atau informasi apa saja sehubungan dengan objek wisata yang sudah kita masukkan dalam rute perjalanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba lihat tayangan berikut ini. Nah, langkah pertama tadi adalah kita menentukan rute perjalanan dari objek-objek wisata yang sudah kita tentukan sebelumnya untuk dikunjungi pada hari itu atau hari tertentu. Contohnya di sini misalnya kita melaksanakan tur di daerah Bandung. Jadi menginap di hotel, salah satu hotel di Bandung, anggap saja misalnya Hotel Savoy Bandung. Kunjungan objek wisatanya ada 2. Yang pertama adalah Tangkuban Perahu, kemudian Ciater. Nah, dari 2 objek wisata ini dan hotel tempat menginap di Bandung tadi, maka kita harus membuat rute perjalanannya seperti ini. Jadi kita ambil dasarnya dari Google Maps, ya, seperti ini tampilannya. Kemudian kita hitung jaraknya. Dari Bandung ke Lembang lebih kurang 18 km. Kemudian dari Lembang ke Simpang, perjalanan antara ke Tangkuban Perahu dan ke Ciater itu 9 km. Dari titik Simpang Ciater ini menuju Tangkuban Perahu itu 4 km.
kemudian dari simpang Ciater ke pemandian air panas di Ciater itu sejauh 6 km. Nah, di sini juga kita tandai ada Grand Hotel, di mana Grand Hotel ini nanti akan dijadikan tempat untuk makan siang. Kemudian di Lembang di sini ada pasar buah, ada perkebunan sayur, kemudian di antara persimpangan ke Ciater ini terhampar perkebunan teh yang mungkin nanti bisa kita manfaatkan untuk kegiatan tur singkat, ya, berhenti sebentar untuk melihat perkebunan teh di Ciater, kemudian perkebunan sayur. Kecepatan rata-rata yang ditetapkan dalam perjalanan ini adalah 35 km per jam. Jadi keputusan menetapkan kecepatan rata-rata ini diputuskan oleh tour planner, ya, berdasarkan kebutuhan tentunya pada hari itu. Kemudian dilihat juga rute perjalanannya, arus perjalanannya, padat tidaknya lalu lintas misalnya pada rute ini. Maka ditetapkanlah kecepatan rata-ratanya 35 km per jam. Jadi pertimbangan penetapan waktu kecepatan rata-rata ini tentunya berdasarkan analisa kita terhadap jalur perjalanan. Baik, setelah kita menyelesaikan pembuatan dari rute perjalanan ini, untuk selanjutnya kita membuat distribusi waktu atau distribution of time. Jadi tour ini dilaksanakan selama 7 jam dengan rute perjalanan yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian di distribution of time kita akan tetapkan urutan-urutan kunjungan yang akan kita lakukan pada rute perjalanan ini tadi. Di sini ditetapkan dari Bandung ke Tangkuban Perahu, destinasi pertamanya. Tetapi sebelum sampai di Tangkuban Perahu, mengadakan kunjungan singkat di perkebunan sayur. Ya. Kemudian tur di Tangkuban Perahu. Dari Tangkuban Perahu kita ke Ciater. Sebelum sampai ke Ciater, mengadakan persinggahan sebentar ke perkebunan teh. Setelah selesai dari Ciater, kita menuju Lembang untuk melakukan makan siang di Grand Hotel Lembang. Setelah selesai makan siang, perjalanan dilanjutkan kembali untuk mengakhiri kegiatan tur ini, kembali ke hotel tempat wisatawan kita diinapkan. Nah, kita lihat dari rute ini, dari susunan perjalanan ini, dari Bandung ke Tangkuban Perahu, kita menghitung onboardnya waktu tempuh yang diperlukan. Kita lihat di bawah ini. Waktu tempuh dari Bandung ke Tangkuban Perahu, ya, di mana jarak dari Bandung ke Tangkuban Perahu itu adalah 18 km ditambah 9 kilo ditambah 4 km itu didapat dari rute yang kita buat tadi, 18 km tambah 9 tambah 4. Jadi 31 km jarak dari Bandung sampai ke Tangkuban Perahu. Waktu tempuh yang dibutuhkan adalah 31 km dibagi kecepatan rata-rata 35 km per jam dikali 60 menit. Hasilnya adalah 53,14 sekian. Dibulatkan menjadi 55 menit. Nah, angka 55 menit inilah kita letakkan di dalam kolom onboard dari Bandung ke Tangkuban Perahu sebanyak 55 menit. Nah, tadi Bapak singgung bahwa di antara Bandung dan Lembang, di kota Lembang, itu banyak sekali terdapat perkebunan teh. Perkebunan sayur mayur. Ya. Perkebunan sayur mayur. Nah, di sini
berikan waktu berhenti sebentar selama 10 menit dengan rest selama 5 menit. Jadi total perjalanan yang dibutuhkan dari Bandung ke Tanjung Perahu dengan melakukan persinggahan sebentar di perkebunan sayur di Lembang selama 70 menit. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Kalau kita hapus tuh tadi, ini misalnya masih kosong, ya. Kemudian kita ketik 55 menit. Nah, mungkin anak-anak Anda sekalian mengamati angka di sini, ada 420 menit ini. Ini didapat sebagai alat ukur untuk menghitung berapa waktu yang sudah kita masukkan gitu ya. Jadi ini mengurangi 420 didapat dari 7 jam kali 60 menit. Jadi 420 menit yang akan kita distribusikan ke dalam semua kegiatan ini tadi. Nah, kenapa Bapak membuat seperti ini? Ini sebagai alat kontrol. Ya. Kontrolnya di sini. Ya. Kontrolnya di sini. Jadi kita mengontrolnya. Nah, ini 420 menit dikurangi dengan angka total di sini. Ya. Jadi kalau dia misalnya ini masih kosong seluruhnya, baru kita input 70 menit, maka 420 kita kurangi jadi 70. Dikurangi 70 menit. Ya. Ini dapatlah sisanya di sini. Contoh misalnya nih, kalau ini kita hapus misalnya. Anggap seperti ini misalnya. Tadi sudah terinput 70 menit, maka waktu yang tersisa adalah 350 menit yang nanti akan kita distribusikan kepada kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian waktu tempuh yang kedua. Jadi kita menyelesaikan waktu tempuhnya ini dulu. Dari mana didapat 20 menit ini? Dari Tangkuban Perahu ke Ciater itu berjarak 4 tambah 6, 10 km. Maka perhitungan waktu tempuhnya 10 km dibagi 35 km per jam dikali 60 menit. Hasilnya 17,143. Ya, dibulatkan 20 menit, dikelipatan 5 menjadi 20 menit tadi. Letakkan di kolom onboard di Tangkuban Perahu dan Ciater. Kemudian tadi di Ciater ada persinggahan di kebun teh. Dikasih alokasi waktu sebesar 15 menit. Ya. Istirahat 5 menit. Jadilah segini. Kemudian Ciater Lembang. Ciater ke Lembang. 6 km ditambah 9 km adalah 15 km. Ini 15 km dibagi 35 km per jam dikali 60 menit hasilnya 25,714. Kita bulatkan menjadi 30 menit ya. Tidak ada kegiatan tur singkat di sini. Totalnya di 30. Kemudian makan siang. Setelah makan siang dari pulang ke Bandung ya, dari Lembang itu sejauh 18 km per jam, 18 km 18 per 35 km per jam kali 60 menit hasilnya 30,8 sekian dibulatkan menjadi 35 menit ya. Nah, jadilah total waktu yang dibutuhkan untuk waktu tempuh seluruhnya untuk rute yang kita buatkan tadi ini sebesar 140 menit. Nah, setelah kita atur onboard activitiesnya ini beserta tur singkatnya, kalau tur singkatnya ini diperlukan ya,
Jadi ini tidak harus tur singkatnya nih, kalau memang ada objek wisata ataupun hal yang bisa dilihat tetapi tidak masuk dalam urutan kunjungan ini, kita bisa mengalokasikan waktu sedikit untuk singgah sebentar di objek wisata yang memang tidak kita masukkan. Karena mungkin objek wisata itu tidak perlu berbayar untuk masuk ke situ ya, maka kita singgah sebentar di situ. Tapi kalau seandainya ini tidak ada hal yang menarik yang bisa dilihat di sepanjang perjalanan ini, maka itu tidak diperlukan. Nah, berikutnya setelah onboard activities, maka kita mengalokasikan waktu untuk tur ya, di Tangkuban Perahu. Turnya misalnya kita alokasikan di sini 80 menit, restnya 10 menit, total 90 menit. Kemudian tur di Ciater selama 60 menit, istirahatnya 10 menit, kemudian totalnya 70 menit. Makan siang selama 1 jam atau 60 menit, istirahat 10 menit, total 70 menit. Kemudian tadi di antara Bandung Lembang tadi ada pasar buah sebentar tadi. Jadi kita singgah sebentar di pasar buah untuk membeli oleh-oleh bagi wisatawan ya, buah-buahan lokal yang ada di pasar Lembang. Sehingga setelah ditotal untuk kegiatan tur sebanyak 240 menit, rest sebanyak 40 menit. Nah, ini perbandingan dalam teori kemarin ABC itu dalam satu gambar bulatan itu, diagram bulatan ya. Maka waktu rest activities ini tidak boleh lebih besar dari tour activities atau onboard activities. Kemudian aturan untuk tour activitiesnya ini harus lebih besar dibandingkan dengan onboard activities dan rest activities. Jadi ini membuktikan bahwa pengaturan waktunya boleh kita katakan pengaturan waktunya idealnya benar menurut teori yang kita sampaikan di pertemuan kedua kemarin. Nah, setelah ini, ya, setelah kegiatan distribution of time selesai, maka dari distribution of time ini kita akan terjemahkan di dalam tour itinerary, ya, di dalam tour itinerary. Ya, seperti ini ya. Judulnya tour itinerary, nama turnya Bandung Tangkuban Perahu Charter, durasinya 7 jam. Hari dan tanggal sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan pesanan. Tempat, waktu, acara, dan gambar objek wisata. Nah, untuk kolom yang keempat ini tambahan dari Bapak. Di dalam contoh di PDF-nya mungkin tidak ada. Ini boleh kita tambahkan seperti ini untuk guidance kita menambah tour itinerary kita ini menjadi sebuah informasi yang dilengkapi dengan ilustrasi atau visual gambar dari apa yang kita jelaskan dalam acara ini. Ya. Pertama ditulis tempat Bandung dan Bandung ke Lembang. Ya. Kita berangkat jam 8 pagi after breakfast. Setelah makan pagi di hotel tempat wisatawan kita diinapkan. Kemudian perjalanannya selama 70 menit. Ya. Dia harus tiba di Tangkuban Perahu itu jam 9:10. Tapi sebelumnya tadi ada kegiatan tur sebentar di perkebunan sayur ya, selama 10 menit dan restnya 5 menit. Nah, di sini kita jelaskan ya. Jadi contohnya di sini setelah makan pagi di hotel, rombongan berangkat menuju Gunung Tangkuban Perahu. Ya. Namun sebelum sampai di Tangkuban Perahu, di sekitar Lembang, rombongan singgah sebentar untuk melihat perkebunan sayuran yang terhampar di sepanjang perjalanan dari Bandung ke Lembang. Kemudian kita visualkan dengan gambar ya, seperti ini. Kemudian kunjungan yang berikutnya adalah di Tangkuban Perahu ya. Ini kita jelaskan objek wisata Tangkuban Perahu itu. Nah, dari mana informasi kita dapatkan? Ini banyak sumber ya. Banyak sumber sebagai
bahan kita untuk memberikan informasi. Makanya sebelum kegiatan kita mengerjakan tour itinerary itu harus ada inventarisir objek wisata di destinasi yang akan dituju. Nah, ini gunanya inventarisir itu adalah menjaring informasi mengenai objek wisata yang akan dikunjungi. Ini contohnya, informasinya secara umum ya, informasi sedikit, tidak seluruh informasi disampaikan tentunya dalam tour itinerary. Nanti penjabaran informasinya tentu dijabarkan oleh guide pada saat pelaksanaan dari kegiatan tour itu. Dilengkapi dengan gambar, divisualkan dengan gambar Tangkuban Perahu. Kemudian ada spot menarik di Tangkuban Perahu itu ada kawah Ratu ya. Kemudian ada kawah Domas dan lain-lain, itu bisa di-input atau dimasukkan sebagai ilustrasi. Kemudian kegiatan berikutnya dari Tangkuban Perahu menuju ke Ciater ya. Jadi kita ilustrasikan jamnya, perjalanannya dalam distribution of time tadi berapa menit. Dari jam 9:10 dari Tangkuban Perahu tibanya, kemudian selama 90 menit ya. Jam 10:40 berakhir. Dari Tangkuban Perahu Ciater 10:40 sampai 13:20 karena perjalanannya selama 40 menit ya, selama 40 menit. Ya. Selama 40 menit. Ya. Ini tadi kita singgah di perkebunan teh. Kurang 15 menit, ini kita jelaskan di sini. Kemudian tur di Ciater selama 1 jam dengan restnya 10 menit ya. Ini kita jelaskan di kawasan Ciater itu ada pemandian air panas yang akan kita kunjungi. Kemudian kita lengkapi dengan ilustrasi gambar untuk memvisualkannya. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke Lembang. Mulai jam 12.30 sampai jam 13.00 ya. Jadi perjalanan selama 30 menit untuk makan siang ya. Makan siang selama 1 jam, istirahatnya 10 menit ya, dengan menu makanan khas Sunda ya, kita tampilkanlah menu masakan Sunda yang ada di restoran atau di hotel tempat kita makan sesuai dengan permintaan kita tentunya. Terakhir dari Lembang ke Bandung ya, perjalanan dilakukan selama di jam 14:10 sampainya jam 15.00 ya, selama lebih kurang perjalanannya 50 menit ya, selama 50 menit ya. Karena kita ada persinggahan tadi 15 menit di Pasar Buah. Dijelaskan situ Pasar Buah. Kemudian diilustrasikan sebagian spot dari Pasar Buah di Pasar Lembang. Nah, itu contoh dari penyelesaian tour itinerary. Jadi Ananda nanti diminta membuat tour itinerary, kita coba buat seperti ini ya. Distribution of time sudah kita tentukan, dari rute perjalanan sudah kita buat. Kemudian selanjutnya kita buat tour itinerary dengan ada 5 informasi yang kita sampaikan, hari dan tanggal, tempat, waktu, acara, dan gambar objek atau atraksi wisata yang dikunjungi pada saat itu. Baik, berikutnya lembar tugas yang harus dikerjakan oleh Anda sekalian, tugas 2 tour itinerary. Instruksi tugasnya adalah buatlah tour itinerary dengan rincian sebagai berikut. Hotel tempat menginap adalah CK Hotel. Objek wisata yang dikunjungi ada 3. 1 Patung Seribu. Objek wisata kedua Telaga Biru di daerah Busung.
daerah Tanjung Uban ya. Kemudian yang terakhir Lagoy Bay. Restoran tempat makan untuk makan siang adalah Family Seafood Restaurant. Lama turnya 8 jam, kecepatan rata-rata kendaraan yang ditetapkan adalah 45 km per jam. Langkah kerjanya, Ananda buat rute perjalanan dari data yang tadi disampaikan pada slide sebelumnya. Tentukan berapa jarak dari hotel ke objek wisata pertama dan destinasi berikutnya. Ya, ini bisa dicari di Google Maps, diukur di Google Maps. Nanti akan ketahuan jaraknya dari titik ke titik, tergantung rute yang sudah Ananda tetapkan. Kemudian buatlah distribution of time dari rute perjalanan yang sudah Ananda buat pada langkah 1 tadi. Yang ketiga, buatlah tour itinerary atau acara perjalanan yang mengacu pada distribution of time dan dengan memperhatikan acuan format sebagai berikut. Ini formatnya, ya, format yang tadi dijelaskan sebelumnya. Hari, tanggal, tempat, waktu, acara, dan gambar objek wisata yang dikunjungi. Catatan penting, tugas ini dikerjakan selama 12 jam pelajaran, tanggal 5 dan 6 Agustus, sampai 12 dan 13 Agustus 2020. Ya, waktu yang cukup panjang untuk Ananda mempersiapkan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, catatan penting yang kedua adalah tugas ini setelah selesai membuatnya, diupload di akun Qualitiva masing-masing pada tugas 2 tour itinerary. Jadi Ananda sekalian juga untuk mendapatkan perintah utuhnya, ya, nanti bisa dilihat di kelola tugasnya. Ya. Judulnya tugas 2 tour itinerary, bisa di-download situ perintahnya. Kemudian itu dijadikan acuan nanti untuk mengerjakan soalnya. Dan setelah selesai, silahkan di-upload kembali, dibuka tugas 2-nya, kemudian di-upload jawaban Ananda di ruang jawabannya, di ruang jawaban itu. Baik, ini yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat selalu protokol kesehatan, jaga kesehatan kita, hindari hal-hal yang tak perlu. Ya. Kalau kita tak perlu keluar rumah, saya sarankan stay at home, belajar dengan baik di rumah, supaya kita bisa terhindar dari COVID-19. Itu saja dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.